Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan dari pembacaan kitab Syarah Ushulus Salasah, di mana kita sudah sampai pertemuan yang ke-46. Masuk perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, wa dalilur raja'i qauluhu ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dalil tentang roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah firman Allah ta'ala, maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni pertemuan dengan keridhaan Allah, pertemuan dalam keadaan Allah mencintainya, ya, maka hendaknya ia beramal dengan amalan soleh dan jangan berbuat syirik dalam beribadah kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Selesai perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, maka berkata syarih, yakni Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, aslur roja'i wa tama' au intidharu asyai'i al-mahbub war roja'u yatadhammanu at-tadallula wal khudu'ah fala yakunu illa lillahi subhanahu wa ta'ala. Inti dari roja, mengharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ialah tomak, merasa butuh, dan mengharapkan, menunggu sesuatu yang ia sukai. Dan roja itu terkandung di dalamnya ada makna merendah kepada hal yang dimintai, kepada sesuatu yang ia akan minta, wal khudu, dan penuh dengan ketundukan, ya. Merendah dan ketundukan. Berbeda dengan kita meminta kepada orang yang lebih rendah, itu merintah, ya. Kita memerintah seseorang, memerintah anak kita untuk mengambilkan ini dan itu. Ini tidak ada tadallul, tidak ada khudu. Akan tetapi permintaan kepada sesuatu yang sifatnya roja ialah kita meminta kepada yang lebih atas. Misal seseorang anak meminta kepada ayahnya, tentu dia akan merengek dan penuh dengan adab ketika meminta. Terlebih di sini ialah memintanya, di sini rojanya ialah kepada Zat Rabbul Izzati wal Jalalah, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ia meminta dengan penuh ketundukan, kepatuhan, merendah. Dan ini tidak boleh tidak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang kita rojai ini ialah khusus hanya Allah. Wa ta'liqu rojai bi ghairillahi fima la yaqdiru alaihi illallah syirkun. Maka mengharapkan sesuatu kepada selain Allah pada perkara-perkara yang mampu itu hanya Allah saja. Misal memberi rizki, meminta rizki, meminta kesembuhan dari penyakit, meminta keturunan, meminta jodoh. Ini tidak ada yang bisa kecuali Allah yang memberi. Maka ketika kita memintanya ini kepada selain Allah, maka ini termasuk ke dalam perkara kesyirikan. Wa in kana Allahu ta'ala qad ja'ala laha asbaban fasababu la yastaqillu binafsihi, ya. Meskipun, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, terkadang menjadikan perkara yang ia ingini itu sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada didapatkannya tujuan itu. Akan tetapi sebab-sebab itu tadi
tidaklah berdiri sendiri secara independen, tidak. Bala budalahu min muawanin wala budda min intifa'il mawani wa huwa la yahsulu wa la yabqa illa bi masyiatillahi ta'ala. Ya. Akan tetapi apa? Perlu adanya pendorong yang bisa mewujudkan, ya, yang membantu terkabulnya rojak tadi, keinginan tadi, dan juga harus terlepasnya perkara-perkara yang bisa menghalangi terwujudnya tadi, ya. Dan ini ya tidak bisa terhasilkan, tidak bisa didapatkan, dan tidak bisa perkara yang diinginkan tadi menetap adanya, ya, kecuali semata dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini maka dari pengertian secara rincian di atas ini, mengapa roja itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa roja'u nau'an, al-awwalu roja'u mahmudun roja'un mahmudun wa huwa roja'u insanin amala bi ta'atillahi ala nurin minallah wa huwa rajin li sawabihi wa roja'u insanin adnaba dunuban sumataba minha wa huwa rajin li maghfiratillahi ta'ala wa afwihi wa ihsanihi wa judihi wa khilmihi wa karamihi. Roja itu secara umum dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ialah roja yang mahmud, roja yang terpuji, adalah rojaknya keinginan harapan manusia untuk bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah seseorang yang mengharap pahala. Seseorang yang mengharap agar bisa dijauhkan dari dosa, atau dijauhkan atau diberikan pemaafan, ampunan, diterima taubatnya dari dosanya. Maka fahuwa, ya, orang yang roja di sini ialah untuk mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Ta'ala, ya, pemaafan, kebaikan, kemurahan, kelembutan, ya, kedermawanan Allah dari sisi ampunan. Ini berkaitan dengan pahala dan ampunan. Maka ini namanya roja mahmud, roja yang terpuji. Yang kedua ialah rojaun matmumun, wa huwa roja'u insanin mutamadin fit tafriti wal khotaya yarju rahmatallahi bila amalin. Fahada huwal gururu wat tamanni wa huwa ar-roja'ul kadhib. Yang kedua ialah roja yang tercela, harapan yang tercela. Bagaimana? Maksudnya dia adalah harapan seorang manusia yang bersandarkan tafrid, yakni meremehkan. Nah, dia mengharap tapi dia meremehkan. Maksudnya gimana? Seseorang yang penuh dengan dosa-dosa, ya, akan tetapi dia mengharapkan ampunan Allah Ta'ala tanpa disertai amalan kebaikan. Inilah namanya orang yang tertipu dan orang yang menghayal, ya. Dan ini dinamakan rojak kadhib, rojak yang bohong. Wal farqu bainar roja'i wa tamanni anna roja'a yakunu ma'abidal lil juhdi ma'adat lil juhdi.
Wa husni tawakkuli wa tamani yakunu ma'al kasli. Selanjutnya, apa perbedaan roja dan tamani? Ya. Apa makna harapan? Apa perbedaan roja dan tamani? Apa perbedaan roja, harapan, dan khayalan? Disebutkan roja, harapan itu dilakukan dengan kesungguhan, diusahakan dengan bersungguh-sungguh, disertai dengan tawakal yang bagus. Akan tapi khayalan, ya, khayalan itu disertai dengan kemalasan. Misal, contoh, seseorang yang benar-benar roja mengharap, misal dia ujian, seseorang murid, thalib, ya mungkin dia di universitas, dia menginginkan agar naik kelas atau mungkin mendapatkan juara 1. Kalau dia roja, maka dia akan belajar, ya, belajar bersungguh-sungguh menghafal pelajaran, ya, disertai dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya roja. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, seseorang yang tamani, sama, dia juga ingin ujian, dia tidak mau belajar, hanya sekedar berdoa saja. Maka inilah namanya tamani dan gurur, orang yang tertipu. Ya, kalau dia pengen peringkat 1, tidak hanya sekedar berdoa, tapi juga mengambil sebab. Bagaimana sebabnya? Ialah dengan belajar. Allah Ta'ala berfirman, ulaika ladina yada'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarju rahmatu wa yakhafuna azabahu. Mereka inilah orang-orang yang berdoa mengharapkan kepada Tuhan mereka al-wasilah, ya. Ayyuhum aqrab, siapa yang lebih dekat, ya, dan mengharapkan rahmat Allah dan takut dari azab Allah. Wabtigha'ul wasilah ilaihi thalabul qurb, ya. Mengharapkan wasilah maksudnya ialah mencari kedekatan, mencari kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ubudiyatu bi taati wa anwa'id qurbat, ya. Dia mencari kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan dan ibadah, ya. Thalabul qurbi minhu bil mahabbah, mencari, mengharap wasilah, ya. Jadi wasilah ini ditafsirkan mengharapkan, mencari kedekatan dengan kecintaan dan ibadah, dengan ketaatan, dengan berbagai macam bentuk qurbat, hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dicari di Madarijus Salikin. Ini yang bisa kita baca dari pengertian roja. Dari kesimpulannya ialah roja, ada roja yang mahmud, ada roja yang madhum. Roja yang mahmud tatkala seseorang mengharapkan pahala dan ampunan. Adapun rojak madmum ialah rojak yang bohong, yang dusta. Dia mengharap tapi tidak disertai amalan. Seseorang hendak masuk surga, maka hendaknya juga melakukan amalan. Dan adapun tafsir dari surat Al-Kahfi tadi, faman kana yarju liqa rabbi, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.